Nah, yang kita bahas malam hari ini adalah trigger atau penentu kita entry-nya. Kita bagi menjadi dua triggernya. Yang pertama adalah untuk market penerusan atau arah penerusan. Apa cirinya kalau market itu akan bergerak berlanjut atau terus? Ini kita kasih yang A. Yang pertama yang menjadi dasar untuk market ini akan berpeluang dan berpotensi lanjut adalah breakout support resistance. Yang kedua adalah momentum ya. Tentu momentum yang tidak menyentuh level, momentum yang tidak berada di ringnya. Nah, momentum ini biasanya akan muncul satu ketika mulai awal datar atau sideways. Yang kedua, dia setelah berbalik ya, setelah tren puncak ya, setelah tren puncak dan mulai berbalik, nanti akan muncul momentum ya. Setelah tren atau setelah tren yang puncak berbalik atau lanjut ya, berbalik atau bahkan lanjut ya. Lanjut ini artinya begini, momentum ini bisa terjadi seperti ini ya, ketika tren puncak naik ya begini, ini trennya naik, ini kecil, kemudian momentum, nah ini bisa lanjut naik satu tren, kemudian dia trennya naik, kemudian setelah tren naik ini ada momentum panjang ke bawah. Nah, ini juga bisa nanti menjadi lanjut turun. Ada kalanya dia satu arah, dari kecil mulai mengecil kemudian besar, kemudian berbalik, kemudian tiba-tiba ada momentum. Momentum ini lebih cenderung ke candle marobosu atau candle tebal panjang biasanya gitu. Kemudian yang ketiga, ini ada 3 candle atau 3 candle yang berjajar berturut-turut ya. 3 candle berjajar berturut-turut. Nah, 3 candle berjajar ini biasanya juga diawali dari tren ya. Dari tren kemudian berbalik. Contoh misalkan trennya naik, kemudian dia mulai berjajar merah, ini misalkan ini merah, kemudian merah lagi, maka ini bisa lanjut turun. Contoh lagi ketika dia turun, kemudian mulai ganti warna hijau, warna hijau. Nah, nanti ini berikutnya ini berpeluang lanjut naik, ya berpeluang lanjut naik. Ini adalah trigger dari penerusan ya. Kemudian yang keempat masih berkait dengan triggernya penerusan. Yang ketiga adalah pullback atau candle yang memakan candle sebelumnya. Pullback itu seperti ini ya, trennya naik kemudian dia turun, kemudian ada satu candle yang memakan koreksinya ini candle pullback ya, atau candle memakan candle sebelumnya, maka dia akan lanjut naik lagi. Ini adalah untuk triggernya yang satu arah ya, yang akan berpeluang dia akan lanjut ya. Selanjutnya ada trigger yang kedua, yang B ya, trigger pembalikan. Ya, nanti dimasukkan, ada dicatat, kalau nanti lupa diulang-ulang videonya, kemudian baru nanti kalau kita analisa, kalau kita lihat di sana, baru kita nanti evaluasi kembali. Yang kedua tadi, yang B, ini triggernya pembalikan.
Trigger pembalikan pertama kita awali dari loss momentum ya, loss momentum. Kalau tadi ada momentum, ada loss momentum. Loss momentum itu seperti apa? Loss momentum itu ketika awalnya dia trend dulu ya, awalnya dia bergerak pelan-pelan, kemudian dia naik besar, ada momentum, kemudian mulai kecil lagi, mulai kecil lagi. Setelah itu berganti warna. Nah, ini harus ada puncaknya kemudian berganti warna. Jadi diikuti loss momentum yang diikuti pergantian warna. Pergantian warna. Maka di sini berpeluang berbalik ya, dari naik menjadi turun. Yang selanjutnya yang kedua, selain loss momentum, di sana ada multi rejeksi. Multi ini banyak, jadi minimal dia harus banyak, minimal dua sumbu dan berada di tren ya, harus berada di tren. Kalau datar tidak bisa. Jadi kalau dia tren naik, kemudian di ujungnya ada sumbu, kemudian diikuti perubahan warna atau diikuti perubahan warna. Jadi candle yang kedua ini bisa berubah warna menjadi merah kalau dia naik, atau bahkan candle yang ketiga. Kalau dia tren turun, kemudian ada rejeksi di sini, maka yang kedua ini harus diikuti candle yang berubah warna hijau, sehingga potensinya akan berbalik dari turun menjadi naik. Ini adalah multi rejeksi, minimal 2, lebih banyak lebih valid ya, banyak candle yang penolakan lebih valid di sana, sehingga hati-hati ketika ada multi rejeksi. Kemudian yang ketiga ya, trigger yang ketiga dari pembalikan, ada namanya false breakout atau breakout yang gagal. Breakout yang gagal itu seperti apa? Breakout yang gagal itu ketika, ya saya jelaskan begini, contoh ilustrasinya. Saya contohkan ketika marketnya dia naik turun begini ya. Misalkan dia naik kemudian turun lagi, naik, turun lagi, naik. Nah, di sini ada level, kemudian naik. Nah, di ujungnya sana dia mencoba untuk breakout. Ini ada level. Ini di ujungnya sana dia kuat ya, sumbunya mencoba naik tapi ditolak. Akhirnya ditutup di bawah sini. Ya, ditutup begini. Di sana ada sumbu. Kemudian setelah itu diikuti oleh perubahan warna di sini ya. Ganti di sini ada warna kecil misalkan begini, warna merah. Di sini ada level, kemudian di sini ada sumbu yang gagal breakout, di sini ada levelnya. Kemudian diikuti warna merah. Maka peluang berikutnya dia akan mulai berbalik dari naik menjadi turun. Ini namanya gagal breakout ya. Walaupun sebenarnya tidak perlu menunggu ini merah pun sudah cukup kuat ya. Tidak perlu menunggu ini warna merah pun sudah cukup kuat, asalkan dia berada di tren kemudian dia gagal breakout. Ini adalah gagal breakout, termasuk di bawah pun sama. Nah, kalau ini intinya menggunakan candle yang sumbunya panjang. Di bawah pun sama, candle yang sumbunya panjang tapi berada di tren turun begini. Nah, di sini kalau kita lihat sebelah kiri ya ada begini. Ya, ada market yang dimana di sini hanya disentuh kemudian kembali naik. Sehingga ini menjadi level. Maka ketika dia gagal breakout, ini peluangnya luar biasa, dia akan bergerak naik. Tentu ini harus dilihat trennya. Oke, selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat, selain gagal breakout, kita akan sampaikan ada namanya tweezer. Tweezer ini candle dengan posisi sejajar ya, candle dengan posisi sejajar.
Yang sejajar apanya? Ada sumbu atau body. Nah, contoh ilustrasinya begini ya, candle dengan sumbu atau body. Tweezer ini harus berada di puncak tren, harus berada di tren, tidak boleh di datar, tidak boleh sideways, dia harus tren. Termasuk yang false breakout tadi, dia harus berada di tren, tidak boleh dia datar. Ya, untuk mendapatkan tingkat validitas yang tinggi tentunya. Kita coba untuk membuat ilustrasi yang menggunakan tweezer. Jadi misalkan dia marketnya bergerak naik terus ini ya. Di ujung atas itu ada candle yang begini ya. Ini candle merah, hijau karena naik. Kemudian ada sumbu yang di atasnya begini. Nah, setelah itu ada candle warna merah di sini. Ya, ini kalau saya coba dengan gambar seperti ini misalnya. Kemudian kita kasih warna merah, setelah itu di atasnya juga ada sumbu begini. Ya, atau posisinya seperti ini, atau ini hijau dulu. Momentum kemudian diikuti oleh candle yang berubah arah. Ya. Jadi yang namanya tweezer itu ketika berada di puncak trennya, berada di tren, kemudian di ujungnya ini membentuk garis horizontal. Kalau kita amati dia mendekati sejajar, mendekati garis horizontal. Kalau kita tarik garis, dia hampir sejajar begini ya. Ini namanya tweezer. Yang di atas namanya top. Boleh di sumbunya, boleh bodinya seperti ini. Yang penting sejajar. Dan dia harus diawali dari tren naik kalau di sini. Yang kedua berwarna merah, yang kedua berwarna merah. Demikian juga ketika nanti turun. Yang pertama dia harus merah. Dia yang pertama harus berwarna merah. Kemudian yang kedua baru hijau. Ini boleh yang sejajar, ini bodinya, boleh sumbunya. Maka ini berpeluang dia akan berbalik dari turun menjadi naik, dari naik menjadi turun. Ini namanya tweezer. Sekali lagi harus berada di tren, berada di puncak tren, harus berada di tren. Jadi kalau datar begini tidak bisa, harus membentuk tren. Tren itu kalau kita amati dari visual itu ada arahnya, satu arah. Kalau tidak naik ya turun. Kemudian selanjutnya trigger yang kelima ya, trigger yang kelima sekarang ya, ada trigger yang kelima. Trigger yang kelima adalah jenisnya ada inside bar atau outside bar. Outside bar. Ini juga harus berada di ujung tren. Harus berada di ujung tren, tidak boleh datar atau tidak valid ketika datar. Harus berada di tren. Ya, seperti apa ilustrasinya inside bar ini? Kita berikan gambarannya biar nanti sedikitnya kita ada gambaran di sana ya. Ada inside bar, ada outside bar. Inside itu berarti di dalam, outside berarti di luar. Apa yang di dalam? Saya kasih contoh begini, trennya awalnya dia naik, harus berada di tren, apakah naik atau turun. Kemudian selanjutnya berada di ujung trennya, ini candlenya seperti ini ya. Saya ambil karena ini naik, ya saya ambil posisi seperti ini ya. Oke, saya kasih yang jauh ya, biar gampang nanti.
Oke, kita ambil dulu contohnya, dia trennya naik begini. Trennya naik, kemudian di puncaknya ada candle seperti ini. Ada candle ini, kemudian seperti ini gambarnya, contoh ilustrasinya. Ini boleh panjang, boleh pendek. Nah, setelah ini diikuti candle yang berubah warna. Di puncak tren itu ada candle yang berubah warna. Contoh begini. Ya, kemudian saya kasih warna dulu. Kemudian ada sumbunya sedikit atau banyak, ya bebas. Yang menjadi acuan kita di dalam membaca inside bar itu adalah ring. Ring itu apa? Ring itu adalah high, selisih antara high dan low-nya. Sehingga yang kita jadikan sebagai acuan adalah ringnya ini. Ya, kita coba lihat untuk ringnya di sini. Nah, ini ringnya. Kita kasih warna hitam. Yang di bawah ringnya di sini. Nah, sehingga body tidak menjadi masalah. Yang merah ini bodinya mau besar mau kecil tidak menjadi masalah. Yang lebih besar pun tidak masalah. Karena yang menjadi dasar adalah ring. Dan ring itu high dan low-nya. Inside bar itu candle terakhirnya berada di dalam candle sebelumnya atau berada di ring candle sebelumnya. Jadi ringnya candle sebelumnya ini. Dan ini yang terakhir, yang terakhir setelah running selesai ganti candle, maka ini menjadi pola, namanya inside bar. Bedanya apa dengan outside bar? Masih dengan contoh di posisi yang sama, trennya naik misalkan. Kemudian di ujungnya kita bisa temukan seperti ini, misalkan candle warna hijau dulu. Ya, dengan posisi oke, seperti ini. Kemudian coba kita kasih contoh ada sumbunya ya. Kemudian selanjutnya diikuti candle yang berubah warna ya. Candle yang berubah warna ini tentu ditutup di atas, kemudian panjang begini. Bahkan terkadang panjangnya segini ya. Ini tidak harus lebih panjang ya, bodinya tidak harus lebih panjang. Tetapi yang paling penting adalah ringnya. Ring itu adalah selisih antara high dan low-nya. Yang menjadi dasar adalah ringnya. Nah, outside itu ringnya di luar, artinya yang terakhir itu lebih besar, sehingga dibalik ya, kebalikan dari inside. Kalau inside itu yang terakhir baby-nya berada di dalam pelukan candle sebelumnya, kalau ini dibalik ya, candle baby-nya berada di depan, berada di candle sebelumnya. Nah, ini ringnya seperti ini. Ya, nanti silahkan diuji, banyak sekali. Kita bahkan sering mengevaluasi, melakukan contoh-contoh dari pola-pola yang terbentuk ini. Ada sekian banyak ini, nanti kita ketika evaluasi, ketika kita ada analisa dan kita evaluasi, nanti sedikit banyak kita akan singgung. Ya, untuk akhir pekan ini kita tidak panjang lebar dulu ya, biar teman-teman juga bisa fokus di trading hari ini, malam hari ini. Kita nanti akan lanjut di pertemuan berikutnya, mungkin minggu depan kita akan lanjut lagi, masih ada beberapa yang harus kita evaluasi lagi. Setidaknya ada beberapa trigger yang kita bisa pahami, dan itu pasti akan muncul di market ya, pasti akan muncul di market. Dari sekian banyak itu pasti muncul, apakah breakout, apakah marubosu atau candle momentum, ataukah candle-candle pembalikan ya. Semuanya harus banyak kita amati, harus banyak kita pelajari, sehingga nanti benar-benar trading kita
ada dasarnya ketika kita ambil posisi.